warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zarutun NC, NIM T 2019-3116. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang konsep dasar program akselerasi. Anak berbakat adalah mereka yang mempunyai kemampuan unggul dan mampu memberikan prestasi yang besar. Anak berbakat juga bisa dikatakan mereka yang mempunyai suatu keunggulan dalam suatu bidang maupun lebih, baik itu bersifat universal maupun bersifat khusus. Untuk mencapai keunggulan dalam pembelajaran, maka dibutuhkan atensi, bukan hanya membagikan peluang yang sama, melainkan membagikan perlakuan yang cocok dengan keadaan objektif peserta didik. Perlakuan pembelajaran yang adil pada kesimpulannya merupakan perlakuan yang didasari pada atensi, bakat, serta keahlian dan kecerdasan peserta didik. Pembelajaran ataupun sekolah sebaiknya bisa membagikan peluang pembelajaran yang sama pada seluruh peserta didik supaya mereka dapat meningkatkan kemampuan secara maksimal. Perihal ini adalah tanggung jawab dari pembelajaran yang demokratis, yakni layanan pembelajaran khusus untuk peserta didik yang memiliki atau mempunyai kemampuan unggul supaya mereka bisa membuktikan atau mengasah kemampuan diri sendiri secara maksimal. Dengan demikian, peserta didik yang mempunyai kecerdasan serta bakat yang istimewa sangat dibutuhkan layanan pembelajaran khusus. Salah satunya adalah mewujudkan program pembelajaran untuk anak berbakat, ialah program akselerasi. Program akselerasi ialah pemberian pelayanan pembelajaran yang cocok dan dengan kemampuan, kecerdasan, serta bakat istimewa yang dimiliki oleh siswa, dengan diberikannya peluang kepada mereka untuk bisa menuntaskan program reguler dalam jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan teman-temannya. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Saya sendiri, Rosa Kamelia Aziza, NIM T 2019-3163. Saya akan membawakan materi tentang karakteristik pembelajaran program akselerasi. Karakteristik pembelajaran program akselerasi itu terdiri dari berbagai macam. Yang pertama yaitu masa belajar. Masa belajar yang dimiliki murid pada umumnya adalah 6 tahun untuk menyelesaikan program pembelajaran jenjang sekolah dasar. Akan tetapi, pada murid yang mengikuti program pembelajaran akselerasi dapat ditempuh selama 5 tahun. Begitu juga untuk jenjang sekolah SMP dan SMA, pada umumnya ditempuh selama 3 tahun, akan tetapi pada murid pembelajaran program akselerasi dapat ditempuh selama 2 tahun. Karakteristik yang kedua yaitu tentang perekrutan peserta didik. Perekrutan peserta didik bersumber dari data objektif yang diperoleh dari sekolah dalam bentuk nilai akademik, psikologi, dan yang berbentuk pengecekan psikologi. Peserta didik yang mengikuti program akselerasi diwajibkan untuk sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum akselerasi merupakan kurikulum nasional yang diimprovisasi serta disusun spesial yang disesuaikan dengan kecerdasan, atensi, serta bakat murid guna memacu dan dapat mewadahi integrasi antara pengembangan spiritual, logika, nilai-nilai, etika, serta estetika, dan juga dapat meningkatkan keahlian berpikir holistik, kreatif, sistematik, dan sistematis linier. Yang keempat yaitu guru. Dalam perihal mempersiapkan mengajar, guru perlu mempersiapkan yang baik sebelum mengajar, seperti mempersiapkan modul pembelajaran, serta desain pendidikan yang inovatif dan mengasyikkan, dan dapat melakukan persiapan RPP. 5. Itu ada sarana dan prasarana. Sekolah penyelenggara program akselerasi diharapkan dapat memenuhi fasilitas penunjang aktivitas pendidikan yang relevan. Yang keenam, itu ada sistem evaluasi. Sistem evaluasi pada program akselerasi itu sama seperti program belajar pada umumnya, yaitu melalui ujian harian, ujian sekolah maupun ujian nasional. Dan yang terakhir ada bimbingan konseling. Bimbingan konseling pada anak yang memiliki kecerdasan dan bakat yang istimewa dapat dilakukan untuk mengetahui dan memahami potensi pada dirinya sendiri dan dapat mengarahkan dirinya pada lingkungan sekitar.
Nama saya Nur Lailatul Hoiriyah, NIM T 2019-3114. Di sini saya pemateri ketiga yang akan menjelaskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pada program akselerasi. Yang pertama, perencanaan pembelajaran pada program akselerasi. Perencanaan mendefinisikan di mana organisasi maju terletak di masa depan dan cara mencapainya. Perencanaan semacam penentu target kinerja organisasi di masa mendatang, serta menetapkan sekaligus sebagai pedoman sumber energi yang dibutuhkan supaya mencapainya tugas-tugas dan target organisasi. Sedangkan pembelajaran merupakan pendayagunaan guru, murid, sarana, kurikulum, dan tujuan menolong murid atau siswa supaya bisa belajar dengan lebih mudah sehingga tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Perencanaan pendidikan pada program akselerasi mencakup tentang penetapan tujuan yang hendak dicapai oleh program akselerasi dalam perihal pengembangan kurikulum, ketersediaan fasilitas serta prasarana, guru, begitu juga peserta didik. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran pada program akselerasi. Untuk mengetahui apakah pendidikan bisa berjalan dengan efisien serta efektif, tentu dilihat dari pelaksanaan pembelajarannya. Pendidikan bisa digunakan manakala guru-guru mendapatkan pendelegasian wewenang dari kepala sekolah agar bisa mengajar. Selain itu, guru bertugas mengajar di sekolah dasar, pula melakukan layanan bimbingan serta konseling terhadap segala siswa yang menjadi tanggung jawabnya. Terlebih lagi, murid yang mencapai kecerdasan serta bakat yang istimewa memiliki kepribadian tertentu sehingga membutuhkan pelayanan yang sangat tepat. Dengan demikian, penerapan program akselerasi meliputi program pendidikan, bimbingan, serta konseling dan tanggung jawab kepala sekolah. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.